Ik denk dat als wij 3-0 winnen, dan ben ik ook niet te klaar. Skandal wasit Abdullah Jamali, jelang Indonesia versus Arab Saudi, Patrick Kluivert ingatkan FIFA. Simak informasi selengkapnya. 1001% FIFA dan AFC memang akan meloloskan Arab Saudi ke Piala Dunia 2026. Alasannya kenapa? Ya, karena Pertamina-nya Arab Saudi jadi sponsor Piala Dunia 2026 dengan kontrak terbesar. Dan ini udah menjadi kode untuk kita semua, bahwa bagaimanapun caranya, timnas Arab Saudi wajib lolos ke Piala Dunia. Jadi kita nggak perlu heran lagi kenapa AFC menunjuk wasit asal Timur Tengah untuk memimpin pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi nanti. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk Arab Saudi bisa mengalahkan Indonesia. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi, sebuah kabar mengejutkan mengguncang dunia sepak bola. Abdullah Jamali, wasit asal Kuwait yang ditunjuk memimpin pertandingan tersebut, dikabarkan terseret isu suap. Informasi ini berawal dari sebuah media kecil di Arab Saudi yang mengungkap pengakuan Jamali tentang adanya tekanan dan gratifikasi untuk menguntungkan Arab Saudi agar dapat melaju ke putaran final Piala Dunia. Isu tersebut langsung memicu polemik. Publik sepak bola Indonesia menyoroti integritas wasit yang bakal memimpin pertandingan krusial ini. Apalagi Indonesia sedang berada dalam momentum positif setelah serangkaian hasil mengejutkan di kualifikasi. Jika benar terbukti, hal ini bukan hanya mencoreng nama sepak bola Asia, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang kredibilitas FIFA dan AFC dalam menunjuk perangkat pertandingan. Baru pengakuan mengejutkan Abdullah Jamali. Dalam sebuah laporan investigasi, Abdullah Jamali diduga mengakui bahwa dirinya telah menerima sejumlah uang dan fasilitas dengan imbalan memastikan keputusan-keputusan lapangan tidak merugikan Arab Saudi. Meski media yang memuat pengakuan tersebut berkapasitas kecil, informasi itu langsung menyebar cepat melalui kanal sosial media, terutama di kalangan supporter Asia Tenggara. Beberapa portal berita independen juga mulai mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Dalam wawancara singkatnya, Jamali diduga mengatakan, "Saya mendapat tekanan dan tawaran yang sulit saya tolak." Semua demi memastikan Arab Saudi tidak tergelincir di kualifikasi. Meski demikian, belum ada klarifikasi resmi dari sang wasit maupun Federasi Sepak Bola Kuwait terkait bocoran pernyataan itu. FIFA dan AFC pun sejauh ini belum memberikan respons resmi. Reaksi publik Indonesia, supporter Garuda di berbagai platform langsung meluapkan kekecewaan dan kemarahan. Tagar Save Timnas Indonesia dan Fair Play for Indonesia trending di media sosial, menuntut FIFA segera bertindak tegas. Mereka khawatir pertandingan kontra Arab Saudi akan diwarnai kontroversi keputusan yang merugikan tim asuhan Patrick Kluivert. Banyak netizen juga mengingatkan kasus serupa di masa lalu, di mana dugaan manipulasi wasit kerap menjadi perbincangan, namun jarang ditindaklanjuti secara transparan. Para pengamat sepak bola tanah air menilai isu ini sangat serius. Jika kabar ini benar, maka pertandingan sudah cacat sebelum dimulai. Integritas FIFA dan AFC dipertaruhkan, ujar seorang analis sepak bola nasional. Patrick Kluivert bersuara. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akhirnya angkat bicara soal rumor ini. Dalam konferensi pers, ia menyampaikan peringatan keras yang mengejutkan publik. "Kita lihat saja nanti di lapangan. Saya dan PSSI tidak akan diam jika terjadi kejanggalan dalam laga nanti," kata Kluivert dengan tegas. Ucapan ini dianggap sebagai bentuk kesiapan timnas Indonesia untuk menghadapi segala kemungkinan, sekaligus pesan kepada FIFA agar memperhatikan jalannya pertandingan. Kluivert menekankan bahwa sepak bola harus dijaga dari praktik kotor yang merusak semangat fair play. Sepak bola bukan sekadar menang atau kalah. Ini tentang keadilan. Jika benar ada upaya merugikan Indonesia, saya pastikan semua orang akan tahu. Dunia akan menyaksikan, imbuhnya. PSSI siap kawal. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir juga dikabarkan sudah berkoordinasi dengan AFC untuk meminta penjelasan resmi mengenai isu yang berkembang. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pertandingan berjalan dengan adil dan transparan. Kami tidak ingin ada intervensi atau keputusan yang memihak.
Timnas Indonesia sudah bekerja keras dan mereka pantas mendapat perlakuan yang adil, ujar salah satu pejabat PSSI. Menurut informasi, PSSI bahkan menyiapkan tim hukum dan dokumentasi penuh dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Segala keputusan kontroversial wasit akan direkam sebagai bahan evaluasi dan laporan resmi ke FIFA jika ditemukan kejanggalan. Dampak besar bagi sepak bola Asia. Jika terbukti benar, kasus Abdullah Jamali bisa menjadi skandal besar di sepak bola Asia. Arab Saudi adalah salah satu negara dengan reputasi kuat di kancah internasional, bahkan kerap tampil di Piala Dunia. Namun, jika perjalanan mereka ternoda praktik suap, hal ini bisa mengguncang kredibilitas sepak bola kawasan dan mengundang sanksi berat dari FIFA. Bagi Indonesia, kasus ini sekaligus mengingatkan kembali pentingnya keberanian bersuara untuk menjaga fair play. Selama ini, tim Garuda kerap dianggap underdog dalam persaingan Asia. Namun dengan kehadiran pelatih sekelas Patrick Kluivert dan performa yang terus membaik, Indonesia mulai diperhitungkan. Karenanya, dugaan suap wasit bisa merusak momentum besar yang sedang dibangun. Supporter siap kawal pertandingan. Di media sosial, para supporter sudah menyerukan gerakan Fair Play Watch dengan tujuan memantau jalannya pertandingan. Ribuan fans berencana membuat ulasan langsung mengenai keputusan-keputusan wasit selama pertandingan, kemudian membagikannya ke media internasional. Langkah ini diambil agar isu kecurangan tidak tenggelam dan tetap mendapat sorotan dunia. Beberapa kelompok supporter juga menggalang petisi online mendesak FIFA mengganti wasit sebelum laga dimulai. Hingga kini, puluhan ribu tanda tangan sudah terkumpul. Kesimpulan, skandal dugaan suap yang menyeret nama wasit Abdullah Jamali menjelang laga Indonesia versus Arab Saudi jelas menjadi alarm besar. Meski kebenaran penuh dari isu ini masih harus dibuktikan, dampaknya sudah terasa luas. Publik menaruh curiga, media menyoroti, dan pihak federasi mulai mengambil langkah antisipasi. Patrick Kluivert telah mengirimkan pesan kuat, Indonesia tidak akan tinggal diam jika diperlakukan tidak adil. Kata-katanya mencerminkan sikap tegas yang sejalan dengan keinginan PSSI dan jutaan supporter Garuda. Kini, semua mata tertuju pada FIFA dan AFC. Apakah mereka berani mengambil tindakan cepat demi menjaga integritas sepak bola? Ataukah skandal ini hanya akan menjadi deretan kasus lain yang berlalu tanpa penyelesaian? Satu hal yang pasti, bagi Indonesia, laga melawan Arab Saudi bukan sekadar pertandingan kualifikasi. Ini adalah pertaruhan harga diri, perjuangan melawan ketidakadilan, dan pembuktian bahwa Garuda siap terbang lebih tinggi di panggung dunia. Protes PSSI soal wasit Indonesia versus Arab Saudi belum juga dibalas. Anggota Komite Eksekutif XO PSSI Sumarji mengatakan hingga saat ini FIFA dan AFC belum membalas nota protes terkait wasit timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai hari ini belum ada informasi pemberitahuan ataupun apapun berkaitan dengan soal keberatan kami dipimpin oleh wasit yang sudah dijadwalkan, kata Sumarji di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis 2 Oktober lalu. Kami menginginkan ada perubahan wasit yang betul-betul netral, mungkin dari Eropa atau dari mana yang benar-benar netral. Tapi faktanya sampai dengan saat sekarang surat yang kami kirimkan belum ada balasan apa-apa. Adapun wasit yang diprotes PSSI adalah yang bertugas dalam laga Indonesia versus Arab Saudi pada 8 Oktober lalu. Wasit yang ditetapkan FIFA berasal dari Timur Tengah, yakni Kuwait. Ada kekhawatiran dari PSSI wasit yang bertugas tidak netral karena berawal dari satu kawasan yang sama dengan salah satu tim yang bertanding, dalam hal ini Arab Saudi. Tentu kita melihat dari setiap pertandingan, ya setiap pertandingan event-event di sana. Saya tidak bisa menjelaskan, tidak bisa mengatakan, kata manajer timnas Indonesia ini. Tetapi masyarakat Indonesia semua tahulah bagaimana perlakuan wasit perangkat pertandingan ketika kita berada di sana, ucap lelaki yang juga ketua badan tim nasional PSSI ini. Tanpa adanya perubahan, wasit Indonesia merasa dirugikan, namun demikian timnas Indonesia akan berjuang dengan motivasi tinggi untuk meraih kemenangan. Ya, sangat memberatkan. Karena memberatkan itu, maka kami bersurat agar supaya perangkat pertandingan yang memimpin pertandingan baik lawan Saudi maupun
lawan Irak itu betul-betul wasit yang netral, katanya. Adapun wasit yang akan memimpin pertandingan Indonesia versus Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City pada 8 Oktober adalah Ahmad Al-Ali asal Kuwait. Ini sesuai dengan surat FIFA bertanggal 12 September 2025 yang ditandatangani Head of Qualifiers and International Matches FIFA Gordon Safik. Surat ini ditembuskan kepada AFC. Strategi Timnas Indonesia hadapi wasit di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan besar di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Patrick Kluivert akan bertanding melawan Arab Saudi pada 8 Oktober 2025 dan Irak pada 11 Oktober 2025 mendatang. Isu mengenai kepemimpinan wasit kembali menjadi sorotan. Situasi ini mengingatkan pada perjuangan Persib Bandung yang sukses meraih kemenangan perdana di ajang FC Champions League 2025-2026 meski dirugikan keputusan pengadilan lapangan. Lintas juara Maung Bandung inilah yang diharapkan bisa ditiru oleh timnas Indonesia. Ditentang Thailand, saatnya Indonesia beralih rupa di kejuaraan ASEAN U23. Dalam laga kontra Arab Saudi, timnas Indonesia akan dipimpin oleh Ahmad Al-Ali wasit asal Kuwait. Penunjukan ini sempat diprotes PSSI karena Kuwait merupakan negara tetangga Arab Saudi sehingga dianggap rawan menimbulkan bias. Sementara itu, pertandingan melawan Irak dan dipimpin oleh Manning, wasit berpengalaman asal China. Namun, kekhawatiran tetap muncul karena Sivakor Pyuyudom dari Thailand ditunjuk sebagai wasit VAR. Nama Sivakor sudah dikenal di kalangan penggemar Garuda karena beberapa kali dianggap merugikan timnas Indonesia di laga sebelumnya. Belajar dari pengalaman Persib di Asia. Meski demikian, timnas Indonesia diharapkan tidak terlalu terpengaruh dengan faktor non-teknis. Persib Bandung bisa menjadi contoh nyata bagaimana menghadapi keputusan wasit yang merugikan. Dengan laga FC Champions League melawan Bangkok United, wasit Omar Mubarak Mazharwa Al-Yaqubi asal Oman sempat menganulir gol sah yang dicetak Andrew Ju. Tayangan ulang bahkan tidak menunjukkan pelanggaran atau offside, namun alih-alih terpuruk Persib bangkit dan memastikan kemenangan lewat gol William Barros. Ketekunan dan mentalitas inilah yang harus ditiru oleh timnas Indonesia ketika menghadapi tekanan baik dari lawan maupun wasit di lapangan.